Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fadilah Quratul Aini, Hafsah Labibah Mulaya Haish, dan Niken Ayu Faridatus. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran dan konsep hutang piutang dan riba. Nah, yang pertama di sini kami akan membicarakan mengenai metode pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan metode itu adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses untuk menuju yang lebih baik. Nah, metode pembelajaran menurut Jamarah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru agar penggunaannya bervariasi sesuai yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Jadi, metode pembelajaran itu dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana apa saja yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini kami mengambil dua metode yang dapat digunakan dalam pelajaran fikih tentang bab hutang piutang dan riba. Yang pertama yaitu metode modeling the way. Metode modeling the way adalah suatu metode ini pengajarannya dilaksanakan dengan cara siswa menciptakan skenario suatu subbahasan untuk didemonstrasikan siswa di depan kelas, sehingga menghasilkan ketangkasan dengan keterampilan atau skill yang profesionalisme. Metode ini adalah model pembelajaran dengan pengelompokan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-6. Nah, di sini siswa bukan saja diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu, meningkatkan keterampilan, komunikasi, dan sosial, serta perolehan percaya diri dalam pembelajaran modeling the way. Siswa tidak hanya menjadi objek, tetapi menjadi subjek belajar karena mereka dapat berkreasi dengan cara maksimal dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang kedua yaitu metode inquiry. Metode inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakannya. Metode inquiry merupakan pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan pengembangan cara berpikir ilmiah. Contohnya dalam pembelajaran mata pelajaran fikih pada bab riba, siswa mampu memberikan contoh terkait riba yang terjadi di masyarakat, dan siswa diminta untuk berdiskusi dengan kelompoknya apakah riba ini memberi keuntungan atau memberikan kerugian dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai hutang piutang. Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Hutang piutang secara etimologi dalam bahasa Arab adalah aryah yang diambil dari kata ara yang berarti datang dan pergi. Nah, menurut ahli fikih, aryah adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya, sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa aryah ini perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua sebagai peminjam atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut
Dengan kata lain, meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun. Nah, selanjutnya ini adalah riba. Riba secara bahasa atau lughoh, menurut Ar-Razi, riba berarti tambahan. Nah, As-Sabuni juga berpendapat bahwa riba itu adalah tambahan secara mutlak. Demikian pula dari Al-Jurjani menjelaskan bahwa riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Nah, sedangkan secara terminologis menurut As-Sabuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari perhutang sebagai perumbangan dari masa meminjam. Nah, Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad. Nah, dalam mazhab Syafi'i, riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian secara bahasa maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengembalian tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengembalian tambahan tersebut tanpa disertai imbangan tertentu. Baik, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Fadilah Quratul Aini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang dasar hukum hutang piutang dan juga riba. Dasar hukum hutang piutang terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan juga takwa. Kemudian maksud dari ayat ini adalah bertolong menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhokan Allah. Jika seseorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. Kemudian juga terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 11 yang artinya siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan atau balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Kemudian dasar hukum hutang piutang juga terdapat dalam Al-Hadis, yaitu dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qad 2 kali maka seperti sedekah sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian, dasar hukum riba terdapat dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 130, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Kemudian, juga terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 161, yang artinya adalah, dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang sangat pedih. Kemudian, dasar hukum riba ini juga terdapat dalam hadis yang artinya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Bayaran harus dari tangan ke tangan atau cash. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerimaan dan pemberi sama-sama bersalah. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami.
Selanjutnya yaitu rukun syarat. Yang pertama, rukun hutang piutang. Syekhul Islam Abi Zakaria Al-Ansari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli, yaitu yang pertama yang berhutang dan yang berpiutang, kemudian yang kedua barang yang dihutangkan, dan yang terakhir yang ketiga yaitu membentuk persetujuan antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut Dr. Jaruman Pasaribu berpendapat bahwa rukun hutang piutang itu ada 4 macam, yaitu yang pertama orang yang memberi hutang, kemudian kedua orang yang berhutang, yang ketiga barang yang dihutangkan atau objek, yang keempat yaitu ucapan ijab dan qabul atau laufat. Dengan demikian hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang tersebut. Untuk kedua yaitu syarat hutang piutang, ya, ada beberapa syarat, yaitu diantaranya 1. Harta yang dihutangkan jelas dan harta yang halal. Kedua, pemberi pinjaman tidak dibolehkan untuk mengukit masalah hutang dan tidak menyakiti perasaan pihak hutang atau yang meminjam. Kemudian yang ketiga itu pihak hutang atau yang meminjam niatnya adalah untuk mencukupi kebutuhan atau keperluannya dan mendapat ridho Allah dengan mempergunakan yang dihutangkan secara benar. Yang terakhir, harta yang dihutangkan tidak membuat aturan memberi kelebihan kepada yang dihutangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah. Yang pertama hikmah hutang piutang, yaitu diantaranya 1. Memberi pertolongan kepada orang lain yang sangat membutuhkan, karena pada dasarnya orang berhutang adalah karena terdesak oleh kebutuhan. Maka berikanlah ketangguhan kepada orang yang mempunyai hutang dan belum mampu untuk melunasinya, dan janganlah engkau si pemberi hutang takut akan kebangkrutan. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai nilai sedekah. Jika ia dapat membebaskan sebagian atau seluruh hutang dan sekaligus melaksanakan perintah Allah. Jika diketahui bahwa sedekah yang diberikan kepada sesama saudara yang membutuhkan, maka balasannya dari Allah akan berkali lipat jumlahnya. Maka pinjamkanlah kepadanya, maka hartamu yang baik, dan belanjakanlah hartamu pula di jalan Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Sedekah dan berinfak di jalan Allah. Yang kedua yaitu riba. Hikmah diharamkannya riba diantaranya yaitu 1. melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan secara batil. Kemudian yaitu kedua, memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dan dari penipuan. Kemudian yang ketiga itu menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang dapat memusuhi dan menyusahkan saudaranya. Keempat yaitu menjauhkan orang muslim dari suatu yang menyebabkan kebinasaan. Yang terakhir yaitu membuka pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya.